Halo anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Anak-anak, percaya bahwa anak-anak hari ini semuanya happy dan luar biasa. Kak Nanda, meskipun saat ini kita masih masa pandemi, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita semua dan anak-anak di rumah juga semuanya sehat selalu. Ya, Kak Nanda juga berharap yang begitu Bu Nini, agar adik-adik semuanya sehat-sehat di rumah. Amin. Dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Kak Nanda, ngomong-ngomong, hari ini kelihatan spesial sekali ya. Apa ya? Iya Bu Nini, Kak Nanda sekarang lagi berpakaian seperti laskar. Wah, seperti prajurit loh adik-adik. Hebat. Karena hari ini Kak Nanda menyadari bahwa Kak Nanda ini adalah Laskar Kristus. Wah, hebat. Ternyata kita ini Laskar Kristus yang hebat. Iya. Oleh karena itu Bu Nini, kita mau ibadah hari ini dengan penuh sukacita, penuh semangat, seperti seorang prajurit Bu Nini. Hebat ya. Iya. Kita mau awali lagu kita pada hari ini. Ibadah kita kali ini lagu Aku Bukan Pasukan Berjalan. Hebat. Kita pujikan dengan penuh sukacita ya, penuh semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya adik-adik, mari kita pujikan lagu ini sekali lagi dengan penuh sukacita lagu ini. Aku bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya adik-adik, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita sudah bernyanyi, kita mau berdoa, kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, agar ibadah kita tertuju hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan yang telah Tuhan beri kepada kami anak-anak Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, penyertaan Tuhan tetap menyatukan kami anak-anak sekolah minggu GKI Kediri. Ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya nanti selesai hanya ke dalam tangan Tuhan, agar setiap lagu pujian yang kami nyanyikan, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan nanti dapat membuat hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Anak-anak, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Ya. Pastinya adik-adik, anak-anak masih ingat Bu Nini. Betul. Karena mereka itu anak-anak yang rajin, anak-anak yang pinter-pinter. Yang paling utama karena mereka kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Betul. Karena Anda kalau tidak salah minggu kemarin itu berarti benar Bu ya? Enggak salah, berarti benar ya? Benar ya, pasti benar ya. Yang benernya. Iya. Yang membawakan firman Tuhan itu Pak Mario. Iya. Firman Tuhannya tentang apa Bu Nini? Ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa, kasihnya itu hebat. Tiada terbatas. Nah, anak-anak, kalau Tuhan Yesus itu sudah memberi kasih yang tidak terbatas pada kita, maka kita juga harus balik mengasihi Tuhan Yesus, juga mengasihi saudara-saudara kita, juga mengasihi orang tua kita,
mengasihi teman-teman kita. Nah, kalau kita sudah mengasihi dan kita mendapat tugas dari Tuhan Yesus, yaitu untuk mengabarkan sukacita dan mengabarkan keselamatan Tuhan Yesus. Jadilah kita laskar-laskar kecil, pahlawan-pahlawan kecil yang pemberani seperti kita. Oh iya benar. Ya. Karena walaupun kita masih kecil, adik-adik masih kecil, nggak punya otot, nggak punya tenaga yang kuat, tapi kita punya panglima yang kuat. Betul. Iya. Siapa dia begini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, benar sekali adik-adik. Iya. Tuhan Yesus. Ya, kita mau pujikan Aku Pahlawan Kecil. Penuh semangat. Ayo anak-anak semuanya berdiri. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Iya adik-adik, penuh sukacita sekali ya. Begini kita di sini bersukacita karena Anda juga berharap adik-adik bersama keluarganya di rumah juga bersukacita. Amin. Ya Bun, ini kita ini kan anak-anak yang harus mempunyai terang. Amin. Mempunyai terang di sekolah, iya. Terang di rumah, iya. Terang di gereja. Ya dimanapun kita berada ya Bun, iya. ini. Dan kita harus jadi garam dan terang dimanapun. Ya, yang artinya adik-adik harus mempunyai dampak yang baik untuk teman-teman, keluarga maupun dimanapun adik-adik berada. Betul Kak Nanda, saya setuju sekali. Dan pasti anak-anak di rumah juga setuju bahwa kita semua menjadi terang, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Ya adik-adik, ya, kita mau pujikan lagi lagu dengan penuh sukacita, penuh semangat. Aku anak terang. Ku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Yang Tuhan suka, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja dimanapun ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja dimanapun ku pergi. Ya Bun, ini tampaknya kurang semangat. Betul. Kayaknya adik-adik di rumah juga kurang semangat. Iya. Mari kita pujikan dengan penuh semangat. Sekali lagi lagu ini adik-adik. Juga semuanya ikut berdiri ya. Semuanya berdiri. Iya, semuanya penuh ikut berdiri. Ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi adik-adik. Tapi kita sebelumnya mau memujikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Tapi Bun ini, kita harus mempersiapkan Alkitab kita dulu. Iya kita. Adik-adik di rumah ambil Alkitabnya, letakkan di tangan. Iya. Sambil kita memujikan lagu ini Bun ini. Lagu Ku buka Alkitab. Ya adik-adik, Firman Tuhan ada di hatiku. Iya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan
ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita pujikan sekali lagi, Adi. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 semakin besar. Berbuah, berbuah. Ya benih ini kita sudah memujikan lagu pujian kepada Tuhan dengan penuh sukacita sampai ya kita penuh ini Bu ya berkeringat sekali karena saking semangatnya. Dan saatnya Kak Nanda kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak mari kita berdoa. Ya, anak-anak siapkan hatinya untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memilih kami, memilih anak-anak-Mu menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan demikian Tuhan, izinkan kami pada ibadah pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarkanlah firman Tuhan yang akan kami dengar nanti tidak sia-sia berlalu begitu saja. Namun izinkanlah firman Tuhan itu bisa kami dengar dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Amin. Years later. Raka? Ya, Ma. Kamu lagi ngapain itu? Lagi sekolah ini, Ma. Hah? Sekolah? Sekolah kok model yang semacam ini kan gak sopan. Enak gini, Ma. Kenapa? Karena aku enak gini. Kok enak gini tuh? Bagaimana? Sekolah ya harus yang baik, yang sopan. Aku nyaman gini kok, Ma. Ya gak boleh, Tona. Soalnya apa? Namanya sekolah itu ya harus baik, harus pakai aturan juga. Ayo yang bagus anak pintar. Sini. Ya. Jadi meskipun kamu online, tapi kamu harus yang sopan. Ya? Iya. Sungguh loh ya. Ya. Janji ya. Janji. Baik, Mama tak keluar sebentar ya. Janji ya. Janji. Nah, Bu Sari itu sampai tadi bingung, tidak bisa bicara apa-apa. Selamat pagi anak-anak. Aduh, datang-datang Bu Sarinya kok jadi ngomel-ngomel. Tapi bukan masalah itu. Ternyata baru tahu kalau anak-anak itu ya, kalau sekolah online itu sikapnya seperti itu. Bahkan Bu Sari pernah ada yang bilang bahwa anaknya itu kalau upacara hanya pakai atasan tok, tidak pakai celana. Wait a minute. Tidak pakai celana seragam, jadi hanya pakai atasan saja. Rupanya banyak orang tua ya jadi bingung gimana menghadapi anak-anak itu tadi. Dianggap apa? Karena sekolah online itu tidak kelihatan, padahal sama saja. Ayo, siapa dari kalian yang juga melakukan hal yang sama seperti itu? Ayo, siapa? Ayo ngaku. Kalau sekolah online karena tidak kelihatan, duduknya sembarangan. Tapi tetap aja anak-anak itu nggak sopan. Banyak orang tua mungkin juga bingung menghadapi anak-anaknya seperti itu, tidak bisa bicara. Nah, sama seperti Rasul Paulus
juga mengalami hal yang sama terhadap jemaat di Korintus. Ayo anak-anak, kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Coba kita lihat bagaimana Rasul Paulus juga pernah mengalami tidak bisa bicara. Nah, ayat yang pertama dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat bicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Berarti ada manusia rohani dan manusia duniawi. Padahal di sini jemaat di Korintus itu benar-benar manusia yang sudah dewasa, tapi dikatakan ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu. Jadi jemaat di Korintus dianggap masih bayi karena hanya diberi susu, belum dapat menerima makanan yang keras. Maksudnya apa ya? Ya itu tadi, seperti yang tadi dilakukan oleh salah satu anak yang tadi sekolah online. Dia sudah cukup besar, sudah kelas 6, tapi sikapnya masih kekanak-kanakan. Enggak sopan itu, sungguh tidak boleh. Nah, kalau di sini dikatakan manusia duniawi dan manusia rohani. Ayo, siapa yang tahu manusia rohani itu apa? Di situ anak-anak, Paulus itu menyinggung mengenai manusia rohani yang tulisannya maksudnya begini. Manusia rohani itu adalah manusia yang memiliki pikiran Kristus. Jadi manusia yang mengerti apa yang menjadi kehendak Kristus di dalam diri kita sendiri. Nah, tapi manusia duniawi itu apa? Yaitu manusia yang tidak memahami kehendak Allah. Jadi manusia yang seenaknya sendiri, suka bertengkar, suka iri hati, suka bertikai. Yo, siapa di antara kalian yang masih belum dewasa dalam Kristus, yang masih suka bertengkar dengan adiknya, yang masih suka bertengkar, suka membantah orang tuanya, diberitahu ngeyel, ya toh? Tapi yang paling utama, manusia duniawi itu adalah manusia yang memiliki monster. Hah? Iya tak? Iya, manusia duniawi itu memiliki monster, yaitu hal-hal yang buruk di dalam dirinya yang menurut daging ini. Yaitu yang paling sering itu tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, iri hati, suka bertengkar. Tapi yang paling utama adalah MALAS, malas. Ya, banyak sekali anak-anak kita ini padahal sudah sering diberitahu, ya kan, tapi tetap aja malas. Apalagi kalau ibadah minggu, siapa di antara kalian yang rajin ibadah? Yo angkat tangan. Tapi nggak jarang. Bu Sari itu ya kadang tanya pada salah satu murid, kamu ibadah nggak? Belum Bu, nantilah. Ibadah kok nawar, ibadah kok janji-janji nanti, padahal ada jamnya ibadah. Bahkan banyak sekali tadi itu anak-anak yang ibadah online atau yang sekolah online atau yang melakukan tugas-tugas dengan sambil makan, sambil santai, leye-leye, tidak mau bertanggung jawab. Yaitu padahal anak-anak sekolah atau ibadah itu juga tugas dari Tuhan. Mungkin anak-anak seringkali merasa masa pandemi ini, masa COVID-19
tidak bisa ke gereja, berarti tidak bisa melakukan tugas Tuhan, tugas dari Tuhan. Karena apa? Anak-anak mungkin berpikir tugas dari Tuhan itu seperti mimpin pujian. Tugas dari Tuhan itu seperti sebagai kolektan. Padahal enggak. Tugas dari Tuhan itu ya di rumah itu ya tugas dari Tuhan. Sekolah ya tugas dari Tuhan. Ibadah itu ya melakukan tugas dari Tuhan. Membantu orang tua. Siapa di sini yang suka bantah sama orang tuanya? Disuruh, Jo, tolongin dong mama bersih-bersih tempat tidur. Malas lah. Berarti itu nggak ngerti, itu adalah juga tugas dari Tuhan yang diberikan kepada kita, kepada anak-anak sebagai anak Tuhan. Nah, memang kalau kita masih tetap berlaku seperti itu, berarti seperti yang dikatakan oleh si Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa kita semua ini loh masih bayi. Hah? Bener ta? Masih bayi, perlu disuapin mamanya, tidak bisa bertanggung jawab sendiri. Nah, anak-anak, memang gak mudah. Bu Sari ngerti, apalagi masa sekarang ini. Bu Sari sering dengar anak-anak pra kalau bilang, tugasnya banyak Bu. Enak mana dengan bertatap muka? Ya enak bertatap muka. Kalau dengan online gini nih, aduh tugasnya jadi banyak, aduh pusing. Tapi anak-anak, jika kita mengandalkan Tuhan, kita tetap bisa melakukan tugas dengan baik. Nah, ini ada sebuah ilustrasi yang sangat bagus sekali. Bagaimana jika seseorang itu mendapat tugas? You feel that you're lonely. It doesn't prove that you are alone. You feel that nobody wants you. It doesn't mean that no one cares about you. Listen to the words I say, for I will always by your side. You mean everything to me, and I will never leave you, 'cause I love you so. Nah, anak-anak, setelah kita lihat tadi film yang baru diputar ya, kita lihat bahwa seorang anak, kita sebut aja Jojon ya, sedang mendapat tugas memikul salib. Pada saat dia berjalan dia merasa salibnya itu begitu berat. Akhirnya dia ngomong, salibku kok berat sekali, aku potong ya. Akhirnya salibnya dipotong. Nah, dia berjalan lagi. Aduh, kok masih berat, aku potong lagi ya. Potong lagi. Ya, lama-lama salibnya ya ringan, jadi enteng. Dia seneng, pikul lagi. Wah, seneng dia. Nah, dia nggak tahu, dia nggak sadar bahwa ketika dia pikul salib itu adalah sebuah tugas yang nantinya akan mendapatkan sesuatu yang sangat indah. Sama seperti ketika dia berjalan, akhirnya dia sampailah di sebuah jurang yang
lebar. Dia harus melewati jurang itu. Semuanya yang dengan sabar, setia melakukan tugasnya dengan tidak bersungut-sungut, tidak menawar-nawar apa-apa, tidak memotong-motong. Akhirnya mereka bisa menyeberang karena Tuhan punya satu rencana yang indah dengan memberikan tugas. Sehingga tugas itu adalah suatu jalan untuk menuju kepada satu tujuan yang indah sekali. Nah, tapi kalau belum apa-apa, potong sana, potong sini, potong sana, potong sini. Akhirnya bisa nggak sampai mencapai tujuan? Sama sekali tidak bisa. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Ya. Nah, anak-anak, kita sudah tahu bahwa tugas dari Tuhan itu adalah tugas yang memang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan Tuhan pasti akan menolong. Percayalah, sandarkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Jangan menginginkan, pengen yang enteng, tawar ini, nawar itu, tidak mau lakukan itu, bantah ini, bantah itu. Karena Tuhan tahu, Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Nah, demikian ya anak-anak ya. Nah, mulai sekarang kalian sudah tahu ya bahwa kita harus melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan, baik di sekolah, baik di rumah, meskipun dalam keadaan online. Tugas itu diselesaikan dengan baik, sekolah dengan baik, bertanggung jawab dengan baik. Ya, baik anak-anak, kita akan masuk dalam satu ayat hafalan. Kita buka lagi 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Sudah ketemu belum? Ayo. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca sama-sama ya anak-anak ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, jadi jika kita melakukan tugas dari Tuhan, jerih payah kita pasti akan membuahkan hasil yang baik. Kita ulangi sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, selama ini mungkin kami melalaikan tugas-tugas dari Tuhan karena kami memikirkan bahwa tugas dari Tuhan itu hanya ada di gereja. Ketika kami memimpin ibadah atau ketika kami memuji Tuhan atau kami paduan suara ataupun kami kolektan, pimpin doa, itu adalah tugas dari Tuhan. Tapi dari firman ini Tuhan, kami jadi tahu Bapak, bahwa di rumah pun, di sekolah pun, dimanapun kami berada, itu adalah kami imani, itu tugas dari Tuhan yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan jika memberikan tugas pada kita, Dia tahu apa yang terbaik pada akhirnya. Dan pekerjaan di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan ini Tuhan, biarlah tetap meneguhkan kami berjalan bersama Kristus dan senantiasa melakukan tugas-tugas dari Tuhan dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan senantiasa mohon pimpinan Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan teman kita Abel
akan menyanyikan pujian baca kitab suci doa tiap hari, yang mana lagu pujian ini juga akan mengingatkan kita untuk setiap hari belajar firman Tuhan dan berdoa juga setiap hari kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Mari kita mendengarkan Abel. Wah, lagunya luar biasa. Mari Kak Nanda. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, anak-anak, kalau kita sudah mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus, maka selayaknya kita juga akan membagi-bagikan berkat itu kepada sesama kami. Nah, pada saat ini, pada yang luar biasa hari ini, kita akan memberikan berkat itu kepada Tuhan Yesus yang sudah diberikan Tuhan melalui orang tua kita. Anak-anak, ayo kita puji nama Tuhan, yaitu lagu persembahan Beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah mengizinkan kami untuk beribadah, memuji nama Tuhan, dan bahkan memberikan persembahan meskipun sedikit sekali. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, papa, mama kami yang sudah bekerja. Tuhan, tolonglah orang tua kami supaya mendapatkan kesehatan, sukacita, dan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya dengan persembahan yang sudah Tuhan berikan ini akan kami pakai untuk lebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau pujikan lagu penutup adik-adik. Gimana tadi firman Tuhannya?
Kak Nanda berharap dan Bu Nini berharap adik-adik bisa mendengarkannya dengan baik. Pasti. Kak Nanda, pasti. Karena bisa bukan cuma mendengar Bu Nini, iya, tapi juga untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Betul, iya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak terang tadi ya. Ya, anak-anak terang. Nah, adik-adik, kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Di dalam firman Tuhan itu ternyata bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan punya tugas masing-masing. Iya. Punya tugas dari Tuhan, baik itu di sekolah, di rumah, di dalam keluarga, maupun lingkungan pertemanan kita atau dimanapun kita berada, adik-adik. Iya. Nah, tapi kita juga harus berharap selalu kepada Tuhan dan berjanji. Berjanji, benar. Iya. Kita harus berjanji pada Tuhan kalau kita akan melakukan tugas-tugas itu sebagai murid yang setia. Mari kita pujikan adik-adik dengan penuh semangat dan sukacita. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi nama Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Ya adik-adik, kita pujikan sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Ya, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kiranya adik-adik juga di rumah bisa melanjutkan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu gimana, Bu? Ya, ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Ya, Kak Nanda berdoa. Ya, Kak Nanda akan memimpin doa adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir kami bisa beribadah dengan baik. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini bisa menjadikan kami murid-murid Tuhan Yesus yang tahu apa tugas-tugas kami di dalam dunia ini, di dalam keluarga kami, di dalam sekolah kami, maupun dimanapun kami berada. Biarlah tugas-tugas itu dapat kami lakukan Tuhan dengan baik, sesuai dengan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga memberkati keluarga kami, memberkati kami semuanya, agar kami maupun keluarga kami juga bisa melakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami pun akan melanjutkan aktivitas kami, kegiatan kami selanjutnya. Kami pun mau berserah kepada Tuhan Yesus, agar setiap yang kami lakukan juga bisa Tuhan berkati, bisa menjadi kehidupan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, kiranya Tuhan juga menyertai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini, pendeta, penatua, maupun setiap komisi, maupun setiap aktivis-aktivis yang ada di gereja ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menyertai bangsa negara kami di tengah pandemi ini, pandemi COVID ini, agar semuanya bisa berakhir Tuhan, agar kami bisa beraktivitas kembali, bisa beribadah di gedung sekolah minggu bersama-sama kembali, maupun kami bisa bersekolah, melakukan segala sesuatunya seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.